Halo pemirsa, dalam YouTube kali ini saya akan mengajarkan tentang cara menyatukan beberapa harga saham dalam satu file Excel dari situs Yahoo Finance ya. Nah, di sini saya juga akan mengajarkan bagaimana mengaplikasikan fungsi VLOOKUP. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya ya, di mana kita sudah mendapatkan data harga saham secara harian, kemudian mengikuti langkah-langkah yang saya tunjukkan, dan sekarang Anda sudah bisa mendapatkan harga saham misalnya Bank BRI secara historis bulanan, Juli, Agustus, dan seterusnya. Nah, dalam penelitian kan kadang-kadang kita tidak hanya data satu saham saja. Bisa saja misalkan kita diminta untuk data harga saham 5 saham perbankan di Indonesia. Ya, jadi misalnya saya kumpulkan juga untuk Bank BCA, ya, Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga mungkin BTPN misalnya. Nah, karena bisa melakukan satu persatu, kemudian dipindahkan. Tapi sebetulnya ada cara yang lebih praktis lagi, yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, seperti apa caranya? Saya akan tunjukkan sebagai berikut. Jadi kita ke website Yahoo Finance. Kemudian misalkan saya masukkan kode Bank Mandiri. JK. Klik. Ya, historical data. Seperti biasa ya kita langkahnya. Kemudian pilih katakan 5 tahun terakhir. Apply. Download. Oke. Kita buka filenya. Nah, saya pindahkan cukup harga tanggal sama harga close saja. Ya. Dari Bank Mandiri. Jadi klik kanan, copy. Nah, kemudian saya pindahkan ke file yang tadi, untuk penelitian tadi. Ya, saya taruh di samping dulu. Nah, ini kan tanggalnya tidak sama. Ini sudah rapi, yang Bank BRI ini datanya sudah rapi bulanan. Sementara kalau yang Bank Mandiri ini masih harian seperti itu. Yang ini BMRI ya. Ya, supaya gampang saya pindahkan di sini aja. Ya, kemudian untuk tahu, saya akan pakai fungsi VLOOKUP. Ya, VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya menggunakan tanggal. Jadi artinya dia akan mengacu kepada data di sini. Table array, ya. Table array itu saya blok H dan I. Oke. Jadi saya blok H dan I. Seperti ini. Atau kalau bisa lebih gampang sebetulnya kolom 2 aja. Ya, sama aja sih. Kalau dengan kita blok semua data tadi, Anda harus F4. Tapi kalau misalnya Anda langsung blok dari atas, sudah otomatis dia semua dan tidak akan pindah-pindah lagi. Kemudian kolomnya kita pakai 2. Ya. Artinya apa? Artinya kalau dia baca, misalnya ada data tanggal 29 Juli 2016, pada kolom H dan I, 2 dia akan ambil angka yang kedua. Ya. Nah, range lookup ini ada true sama false. Biasanya kita pakai false, karena false itu harus sama persis. Jadi kalau ada perbedaan sedikit, dia tidak baca. Kalau true, dia kadang-kadang beda masih dibaca. Pada prakteknya orang pakai false. Nah, enter seperti ini. Oke. Klik, saya tengahkan, kemudian saya copy ke bawah. Ya, kalau di sini kita arahkan, klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan harga saham Bank Mandiri per akhir bulan ya dengan data yang sama dengan Bank BRI. Jadi kalau misalkan Anda ingin melakukan penelitian, ini sudah rapi seperti itu. Ya. Kalau mau lebih aman, sebaiknya di klik kanan, copy, ya, kemudian values. Ya. Kalau tidak, dia masih mengacu kepada rumus. Kalau Anda nggak sengaja mengubah kolom yang di sebelah sini, nanti datanya berubah. Nah, kalau di sini datanya sudah jadi angka, sehingga tidak ada perubahan lagi. Nah, saya kasih contoh satu lagi, misalnya saham Bank BNI. Caranya masih sama kayak tadi. Ya.
kita ke website Yahoo Finance, bbni.jk. Historical data. Ya. Nah, kemudian di sini pilih, misalkan saya pilih Max. Ya. Nah, klik download. Buka filenya. Nah, pindahkan ya tanggal sama close price yang mau kita gunakan. Ya. Copy. Kemudian kita taruh di file sini. Misalnya paste. Nah, ini tadi adalah harga saham Bank BNI. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi VLOOKUP lagi. Ya, jadi VLOOKUP tanggal, ya, koma. Nah, blok K sama L, kemudian koma 2, artinya dia akan mengacu kepada tanggal, dia cek di K dan L, kalau tanggalnya sama dia ambil kolom kedua. Nah, ini sangat praktis, kenapa? Karena bisa aja data yang kita tarik tanggal mulainya berbeda. Nah, VLOOKUP ini fungsinya untuk kita supaya kalau tanggalnya sama yang diambil adalah harga tersebut. Koma false. Oke, enter. Nah, dapatlah harga saham Bank BNI. Nah, sudah seperti ini. Nah, karena ini rumus, kalau nanti kita olah, nanti takutnya berubah atau apa, kita jadikan values dulu. Copy, values. Nah, mudah bukan? Jadi dengan cara begini, Anda sudah bisa menyusun data harga saham untuk beberapa saham sekaligus dalam satu file Excel. Selanjutnya, kalau Anda ingin mengolah risk and return-nya, ingin mengolah untuk perhitungan portfolio dan lain-lain, ini sudah jadi lebih gampang. Nah, demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan.